Hai, selamat pagi semuanya adik-adik. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat di tahun baru 2023 ini. Dan pastinya Abang berharap semangat kalian untuk belajar itu masih tetap besar dalam mengejar dan meraih cita-cita kalian. Pada pagi hari ini, Abang ingin berbagi ilmu kepada kalian mengenai mata pelajaran bahasa Inggris, dan semoga materi yang akan Abang ajarkan ini dapat berguna bagi kalian nantinya untuk memahami bahasa Inggris lebih dalam lagi, sehingga itu dapat menambah keterampilan dan pemahaman kalian dalam berbahasa. Bila mana kalian mendengarkan suara ayam berkukuruyuk di pagi hari ini, abaikan aja. Yang penting materi yang Abang ajarkan atau penjelasan yang Abang jelaskan sama kalian itu dapat kalian pahami secara gratis, meskipun kalian menggunakan data internet kalian. Oke, tanpa panjang lebar. Materi apa itu yang sudah Abang siapkan untuk Abang ajarkan buat kalian? Abang akan berbagi screen. Nah, materi yang Abang akan ajarkan pada pagi hari ini mengenai subjek pronoun. Yang mana subjek pronoun itu artinya adalah kata ganti subjek. Ini sudah diajarkan di sekolah kalian. Bagi kalian yang sudah diajarkan, mungkin masih ada kebingungan dalam penggunaan ini. Ya, tetapi meskipun ini sudah diajarkan, Abang ingin membuat ini, mengajarkan ini, atau menggali topik ini menjadi lebih menggalinya lebih dalam lagi dengan penggunaan yang sering sekali muncul dalam soal maupun dalam buku bahasa Inggris kalian, dan kalian sulit untuk menentukan apa bentuk dari penggunaan subjek pronoun ini bila mana subjek pronoun ini ditambahkan dengan she, his, dan it. Oke, kalian melihat ini. Oke, lihat mouse Abang yang bergerak. Lihat tabel kotak yang berwarna biru muda. Oke, sering sekali muncul ini subjek pronoun ini disingkat dengan she's, his, it. Nah, biasanya murid-murid yang Abang ajar seringkali mengatakan bahwa ini singkatan dari subjek pronoun ini bila dimana disingkat dengan she's, ini kepanjangannya itu adalah she is. Itu benar. Tetapi ini juga bisa bentuk lain dari she is. Bentuk lain dari she is atau tenses lain dari she is. Oke. Karena biasanya materi ini atau grammar ini biasanya ini kurikulum yang digunakan yang suka meningkat subjek ini kurikulum dari Amerika atau American English. Oke. Mereka suka sekali menyingkat subjek pronoun dengan kata kerja bantu atau to be untuk mempermudah mereka berbicara atau mempercepat mereka berbicara. Berbeda dengan British. British English, mereka tidak kurikulum mereka dari apa yang kamu lihat sejauh ini, mereka masih
mereka masih menggunakan metode, bukan metode sih, ya metode yang lama, metode yang biasa, yang normal. Dan di mana she itu bisa she is dan lain sebagainya dan seterusnya maksud Abang. Oke. Nah, di sini Abang akan memberitahukan kalian bagaimana penggunaan she's, his, dan it, ketiga subjek ini dalam dua tenses. Oke. Nah, di sini Abang sudah membuat dua kelompok tenses atau dua grup tenses untuk penggunaan dari ketiga subjek tunggal ini. Oke. Yang mana kita akan menggunakan adjective atau kata sifat dalam memasukkan kalimatnya atau dalam membuat kalimatnya. Nah, pada umumnya perlu kalian ingat dan perlu kalian ingat, dan ini juga harus, dan abang ingin tekankan bagi kalian bahwa penggunaan she's, his, dan it, oke, she's, his, and it ini pada umumnya digunakan pada dua tenses, yang mana tenses pertama itu adalah present tense, oke. Dan tenses yang kedua itu adalah present perfect tense. Jadi bila mana kalian melihat, bila mana kalian melihat bentuk kata ganti subjek yang ketiga ini pada present tense dan pada present perfect tense, kalian akan memahaminya nantinya setelah abang menjelaskan bagi kalian. Nah, kita berfokus pada present tense dulu. Baru abang akan menjelaskan kepada present perfect tense. Perhatikan yang pada present tense, kotak yang berwarna hijau ini. Oke. Nah, present tense rumusnya atau formulanya adalah subject plus to be plus adjective. Karena kita menggunakan kata sifat atau adjective dalam membuat kalimat dengan menggunakan kata ganti subjek ini, oke, maka inilah rumus yang kalian harus gunakan sewaktu kalian ingin membuatnya ke dalam kalimat. Oke. Subject plus to be plus adjective. Contohnya pada present tense, she's yang pertama. Example, she's tired. Sama artinya dengan she is tired. Kemudian yang kedua, he's thirsty. Sama dengan he is thirsty. Yang ketiga, it's dark. Sama dengan it is dark. Jadi yang di sebelah kiri ini singkatannya, yang di sebelah kiri singkatan, abang akan buat itu menjadi warna biru. Sementara yang berwarna hitam, bila mana kita memanjangkannya, oke, kita panjangkan dia atau kepanjangannya dari she's, his, dan it pada kata adjective atau pada kalimat adjective ini. Oke, jadi ini formula dan bentuknya. Perhatikan baik-baik.
Karena sehabis ini nanti abang akan memberikan soal buat kalian. Oke. Jika kalian sudah memahaminya, kita akan lanjut kepada yang present perfect tense. Nah, pada present perfect tense, she's, his, dan it juga sering sekali kita temukan, bahkan abang temukan, oke, sebagai seorang guru, di buku bahasa Inggris kalian. Oke. Nah, kadang murid kejebak, mereka berpikir bahwa itu adalah present tense. Sementara kalau itu present tense, rumusnya di sebelah kiri ini tadi, di kotak yang warna hijau, yang di mana rumusnya itu subject plus to be dan adjective. Bila mana dia present perfect tense, untuk kata ganti subjek ini, rumusnya adalah subject, abang akan ubah warnanya menjadi warna golden. Oke, coklat. Subject plus have or has plus been plus adjective, yang dimana ini merupakan rumus dari present perfect tense. Tetapi pada intinya subjek she, he, dan it itu akan selalu menggunakan has. Oke, jadi apa membuat rumus present tense ini secara umum, tetapi karena kita berfokus pada ketiga subjek saja, maka ingatlah untuk ketiga kata ganti subjek ini, she, he, dan it itu menggunakan has. Sementara kata ganti subjek yang lainnya seperti I, you, we, they itu menggunakan have. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang kita beralih ke example, contoh. Perhatikan di sini, sudah abang buat contohnya. Contoh yang abang buat itu sama, abang ambil dari contoh yang di present tense-nya. Hanya saja formulanya, rumusnya berbeda. Oke. Di sini dia dalam bentuk present tense, sementara di sini dalam bentuk present perfect tense. Perhatikan nih, bila mana dia dalam bentuk present perfect tense, contohnya berbeda jauh dengan yang present tense. Lihat kalimat yang pertama, contoh kalimat yang pertama. She's been tired. Yang artinya dia untuk perempuan, dia sudah lelah atau dia telah lelah. Itu sama dengan she has been tired. Oke. Jadi ada kata been di sini ya adik-adik ya. Ada kata been untuk present perfect. Jadi bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau dia di present tense tidak ada kata been. Pada present tense dia hanya menggunakan to be, is, am, are. Tergantung dengan subjeknya, kata ganti subjeknya. Sementara pada present perfect tense, oke, sementara pada present perfect tense, semua subjek, are you, we, they, she, he, it, akan menggunakan been setelah have atau has. Oke. Setelah have atau has diikuti dengan been untuk membuat kalimat pada kata sifat atau adjective. Seperti yang kalian lihat seperti ini. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Contoh kalimat yang kedua. He's been thirsty. Sama dengan he has been thirsty. Dia sudah haus. Berbeda dengan yang present tense. Kalau yang present tense itu menjelaskan bahwa kalau kita artikan yang present tense ini, she is tired, dia lelah. Oke, hanya mendeskripsikan bahwa dia sudah lelah. Dia lelah. Tidak ada penekanan kata sudah, maaf. Dia lelah.
Tetapi bila mana kalian ingin menggunakan present tense untuk menekankan sesuatu, oke, sesuatu hal, oke, present tense adalah tenses yang benar untuk menekankan apa yang kalian rasakan atau apa yang ingin kalian sampaikan kepada seseorang. Ingat itu aja perbedaannya. Present tense hanyalah bentuk statement yang menyatakan perasaannya, sementara present perfect tense itu lebih menekankan apa yang ingin kalian sampaikan pada diri kalian atau terhadap orang lain. Seperti ini, seperti yang abang buat ini. He's been thirsty. He has been thirsty. Dia sudah haus. Oke. Jadi ada penekanannya. Penekanan itu terdapat kata has dan been, sudah. Oke, berarti dia benar-benar haus. Gitu ya. Kalau he's thirsty, dia haus. Bisa saja dia haus, belum sangat haus sekali. Tetapi kalau kalian ingin menekankan terhadap seseorang yang kalian bawa, terhadap seseorang yang dimana kalian berbicara, kalian bisa menggunakan present perfect tense ini. I have been thirsty. Bila mana subjeknya itu I. Oke, I have been thirsty. Oke, atau my brother has been thirsty. Or my brother has been tired. Jadi itu penekanannya lebih kuat dibandingkan dengan present tense. Tetapi abang hanya ingin menekankan dan menjelaskan bentuk perbedaannya supaya kalian lebih memahami bila mana soal itu muncul dalam buku, dalam soal bahasa Inggris kalian. Itu maksud abang. Nah, perhatikan kalimat yang ketiga. Contoh kalimat yang ketiga. It's been dark. Sama dengan it has been dark. Ini sudah gelap. Dalam bahasa Indonesianya itu dia. Ini sudah gelap. It's been dark. Ini sudah gelap. Let's go home. Mari kita pulang. Oke. Kalau it is dark, ini gelap. Oke, ini gelap. Hanya menyatakan is dark. Hanya menyatakan faktanya saja. Bahwa ya memang udah gelap sih. Cuman kalau ingin menekankan kepada orang, it has been dark. It has been dark. Ini sudah gelap. Oke, mungkin orang itu nggak ngeh kalian dengan menggunakan present tense, tetapi sewaktu kalian dengan menggunakan present perfect tense, oke, dia menjadi lebih, lebih menyadari bahwa itu sudah gelap. It has been dark. Let's go home. Nah, ada penekanannya di situ, dan orang yang mendengarkan itu pun mulai menyadari, oh iya ya, udah gelap, sudah gelap, mari kita pulang. Kalau it is dark, mungkin orang yang kalian sampaikan, yang kalian ajak bicara itu mungkin berpikir, masih bisa lah, kita masih hang out dulu beberapa menit lagi. Tetapi sewaktu kalian menggunakan, it has been dark, let's go home. Orang tersebut langsung, oke, let's go. Okay. Jadi perhatikan bentuknya. Ini perbedaan dari ketiga subjek ini bila mana diikuti dengan kata kerja bantu she's, his, its. Oke. Pada present tense dan pada present perfect tense. Oke. Kita lanjut pada contoh soal. Abang sudah membuat exercises atau latihan untuk mengukur pemahaman kalian, apakah kalian sudah memahaminya atau belum. Ada 3 soal yang sudah abang siapkan. Abang akan memberikan waktu 3 menit untuk kalian jawab. Oke, sewaktu kalian menonton channelnya abang ini. Cobalah jawab itu dalam hati ataupun dengan bersuara.
3 menit dimulai dari sekarang. Satu menit lagi. Oke, nah sekarang bila jawaban itu sudah kalian sebutkan, sekarang Abang akan memberitahukan kunci jawabannya. The answer key. Oke, untuk nomor 1, jawabannya, mari kita jawab bersama-sama. Kalian bisa mengatakan jawaban itu di rumah secara bersamaan sewaktu abang memberikan jawabannya. Untuk nomor 1, lihat soalnya. She blank 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 yang dimana di dalam kurungnya ada to be, ada kata to be. To be berarti is and are. Okay. Very cute. Nah, apakah ini present tense? Kita memakai present tense atau present perfect tense? Abang ada mendengar kalian menjawabnya present tense, Bang. Tepat sekali. Maka jawabannya adalah she is, atau bisa kita singkat menjadi she's very cute. Perfect. Oke. Lanjut soal yang nomor 2. He blank 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 blank. Kata yang di dalam kurung itu ada have atau plus garis miring, garis miring, be, kemudian sick for 3 days. Nah, lihat soal yang nomor 1 dengan nomor 2. Ada perbedaan. Bila mana pada soal nomor 2 ini, kata yang di dalam kurungnya itu adalah have, kemudian garis miring be, sudah sangat jelas, terlihat sangat jelas bahwa ini adalah present perfect tense. Jadi kalian bisa tahu jawabannya itu adalah apa. Mari kita jawab. He, jangan kejebak dengan have. Pada intinya, he, she, dan it akan selalu menggunakan has. Buku bahasa Inggris kalian suka membuat jawaban yang tricky. Tricky itu yang cukup menjebak. Oke, jadi jangan tulis has ya, jangan tulis have ya, ya. Tapi ubahlah have itu menjadi bentuk singular. Karena subjeknya adalah singular, maka kata kerja bantunya atau modalnya juga harus singular juga. Jadi he diikuti dengan has, kemudian be-nya ada apa? Be itu adalah bentuk ketiga dari to be, yaitu been. He has been sick for 3 days. There you go. Ini adalah jawabannya. He has been sick for 3 days. Yang mana artinya dia sudah sakit selama 3 hari. Oke. Jelas ya? He has been sick for 3 days. Dia sudah sakit selama 3 hari. Lanjut soal yang nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 terdapat 2 klausa. Yang dimana klausa yang pertama itu adalah it blank 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 have plus be plus 2 weeks. Ini adalah klausa yang pertama. Kemudian ada kata penghubung dan. Perhatikan ini. Ada kata penghubung that. Oke. That di situ artinya yang, diartikan yang.
Kemudian klausa yang kedua, yang dimana subjeknya adalah she. She blank 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 dalam kurung to be always late to school. Mudah ya. Dari soal nomor 1, bila kalian tahu jawabannya nomor 1, pertanyaan nomor 1, dan yang kedua, kalian sudah bisa menjawab soal yang nomor 3. Langsung saja kita jawab bersama-sama. It, apakah itu have atau has? Has. Diubah bang. Iya benar. It has been 2 weeks. It has been 2 weeks that she, to be dari she adalah is late to school. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, sudah 2 minggu, itu sudah 2 minggu yang mana dia terlambat, dia selalu terlambat. Oh, kata always-nya belum bang tulis. Dia selalu terlambat ke sekolah. Sudah 2 minggu yang mana dia selalu terlambat ke sekolah. That she's always late. Yang mana she's always late. It has been 2 weeks that she's always late to school. Sudah 2 minggu bahwa dia selalu terlambat ke sekolah. That bisa artinya yang atau bahwa juga. It's okay, it's up to you, whatever you want. Yang penting kalian tahu bagaimana penggunaannya. Itu aja. Oke. Nah, sampai sini apakah kalian sudah memahaminya? Bila mana kalian memiliki pertanyaan akan materi abang ini, dari subjek pronoun ini, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar pada channelnya abang. Untuk membantu kalian lebih memahaminya, sekali lagi, mari kita lihat slide-nya secara satu persatu supaya kalian lebih memahaminya. Oke, jadi subjek pronoun itu adalah kata ganti subjek yang dimana ada are, you, we, they, she, it. Nah, subjek pronoun yang abang baru jelaskan beberapa menit yang lalu hanya berfokus pada ketiga subjek singular, yaitu she, he, dan it, yang dimana kasus yang sering, bukan kasus sih, abang hanya berfokus pada ketiga subjek ini ditambahkan dengan to be dengan cara menyingkat seperti ini. She's, is, dan it. Oke. Nah, gunanya supaya abang mengajarkan ini atau menjelaskan ini, memaparkan ini lebih dalam bagi kalian supaya kalian tahu aja perbedaannya. Dan pada tenses apa itu digunakan. Yaitu pada tenses present tense, yang mana rumusnya adalah subject plus to be plus adjective. Bila mana kita menggunakan kata sifat untuk membuatnya ke dalam kalimat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada present perfect tense yang dimana rumusnya adalah subject plus have dan atau has plus been plus adjective. Tapi pada intinya ketiga subjek singular ini she, he, back again please. She, he, it selalu menggunakan has. Oke, itu pada intinya dan pada umumnya. Kalian bisa melihat rumusnya. She's tired itu sama artinya dengan she is tired. Abang memang lebih suka kalau berbicara dengan menyingkat.
she's tired. Jadi kalau ada orang berbicara, oke, atau guru kalian mengatakan she's tired, oh kalian sudah tahu dia lelah. Tetapi bila mana guru kalian bilang she's been tired, yang mana itu artinya she has been tired, dia sudah lelah. Oke, jadi setidaknya ini dapat melatih pendengaran kalian bila mana kalian akan mengambil ujian TOEFL ataupun IELTS nantinya. Oke, she's been tired, he's thirsty, he is thirsty, he's been, ada penekanan kata been di situ. He's been thirsty, artinya he has been thirsty. It's been dark, it has been dark. Kemudian exercise tadi kita sudah jawab bersama meskipun kalian menjawabnya itu di rumah. Oke. Nah, cukup sekian video Abang pada hari ini. Semoga topik yang Abang ajarkan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian sudah mulai memahami bagaimana penggunaan dari subjek pronouns untuk she, he, it bila mana disingkat dengan bila mana bentuknya menjadi seperti ini. Disingkat seperti ini. Itu merupakan kata kerja bantu atau modal, kita sebut itu modal. Stop sharing. Terima kasih banyak telah menonton penjelasannya Abang pada channelnya Abang di Hona Bahasa Course. Semoga ini dapat membantu kalian untuk menjawab soal bahasa Inggris di sekolah kalian. Kalau kalian ingin lebih memahami lagi atau kalian ada materi yang dimana belum kalian pahami di sekolah tentang bahasa Inggris pastinya, kalian bisa bertanya kepada Abang dengan menuliskan pertanyaan itu di kolom komentar. Gratis, tanya itu gratis, nggak perlu bayar. Kecuali kalau kalian kursus bersama Abang baru bayar. Adik-adik, kalau kalian hanya menonton di YouTube channelnya Abang, kalian hanya mengeluarkan uang untuk membeli paket data kalian. Oke, semoga hari kalian hari ini menyenangkan dan tetap menjaga kesehatan. Dan pastinya yang paling penting, jangan terlalu banyak menggunakan sosial media untuk hal yang tidak penting, khususnya melihat sosial media. Lebih baik kalian mengasah keterampilan kalian untuk masa depan kalian yang lebih baik nanti, yang lebih baik lagi nantinya. Khusus buat young generation. Okay, see you and have a nice day. Bye. Mana ini? Stop. Udah lapar aku ini.